saya gunakan berasal dari spesies Hibiscus rosa sinensis atau yang biasa kita kenal dengan nama bunga kembang sepatu. Ini merupakan klasifikasi dari spesies Hibiscus rosa sinensis. Kita harus memotong bagian tumbuhan sekitar 30-50 cm menggunakan gunting khusus tumbuhan. Bagian tumbuhan yang telah dipotong harus diberi label gantung sebagai penanda. Siapkan alat dan bahan untuk proses selanjutnya, seperti kertas duplex untuk tahap mounting, papan kayu untuk pengepresan, sampel tumbuhan. Di sini saya menggunakan spesies Hibiscus rosa sinensis, label tempel, lakban kertas, tali bening, plastik bening, gunting, dan oven untuk tahap pengeringan. Proses selanjutnya, sampel tumbuhan harus dibersihkan menggunakan air bersih yang mengalir, agar sampel tumbuhan bersih dan tidak ada kotoran yang menempel pada sampel tumbuhan tersebut. Air sisa yang menempel pada sampel tumbuhan tersebut harus dikeringkan dengan tisu atau lap. Potong kardus seukuran papan kayu untuk tahap pengepresan. Tahap kedua yaitu tahap pengepresan sampel tumbuhan atau pressing. Papan kayu, kardus, dan kertas HVS ditumpuk secara berurutan. Lalu letakkan sampel tumbuhan di atas kertas HVS dan disusun secara representatif. Kemudian sampel tumbuhan ditumpuk kembali menggunakan kertas HVS, kardus, dan papan kayu. Lalu sampel tumbuhan dipres menggunakan papan kayu dan dikencangkan dengan kawat. Tahap selanjutnya atau tahap ketiga merupakan tahap pengeringan atau drying. Di sini saya menggunakan alat berupa oven untuk mengeringkan sampel tumbuhan. Masukkan sampel tumbuhan yang telah dipres menggunakan papan kayu ke dalam oven yang telah dipanaskan. Kemudian atur suhu oven sebesar 100 derajat Celcius dengan waktu 5 menit menggunakan api atas dan api bawah. Tunggu hingga oven berbunyi, yang menandakan bahwa proses pengeringan telah selesai. Setelah oven berbunyi, segera keluarkan sampel dari dalam oven dengan hati-hati. Lalu sampel dibalik dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit menggunakan api atas dan api bawah. Tunggu oven hingga mengeluarkan bunyi kring. Jika oven telah berbunyi, maka segera keluarkan sampel tumbuhan dari dalam oven dengan hati-hati. Proses selanjutnya yaitu membuka kawat pengait pada papan kayu menggunakan alat berupa tang. Kemudian, buka susunan papan kayu, kardus, dan kertas HVS dengan hati-hati, agar sampel tumbuhan tetap terjaga dan tidak rusak. Lakukan proses pengeringan dengan cara yang sama pada kedua sampel tumbuhan.
Selanjutnya, lakukan tahap terakhir, yaitu tahap penempelan atau mounting. Sampel tumbuhan yang telah dipres dan dikeringkan kemudian diletakkan di atas kertas duplex berukuran 43 x 30 cm. Lalu sampel tumbuhan direkatkan menggunakan lakban kertas. Lakban kertas digunakan untuk merekatkan bagian-bagian tertentu pada sampel tumbuhan seperti tangkai tumbuhan. Untuk bagian ujung daun atau apex foli diusahakan tidak menggunakan lakban kertas, dikarenakan lakban kertas akan menutupi tipe ujung daun pada tumbuhan tersebut. Oleh karena itu, di sini saya menggunakan lem kertas atau lem fox untuk merekatkan helaian setiap daun. Setelah tangkai dan daun sampel tumbuhan tersebut direkatkan menggunakan lem, proses selanjutnya yaitu pemberian label tempel Herbarium Depokensis pada sisi bagian kanan kertas duplex. Lakukan tahap penempelan dengan proses yang sama pada sampel herbarium yang kedua. Mulai dari penempelan tangkai tumbuhan menggunakan lakban kertas hingga penempelan bagian abaksial dan adaksial daun menggunakan lem kertas atau lem fox. Harus selalu diingat bahwa bagian ujung daun atau apex foli tidak direkatkan menggunakan lakban kertas, melainkan menggunakan lem kertas, yang mana di sini saya menggunakan lem fox. Karena jika kita menggunakan lakban kertas, maka itu akan menutupi tipe ujung daun pada tumbuhan tersebut. Ciri-ciri herbarium yang baik harus memperlihatkan bagian abaksial dan adaksial daun. Jika hanya memperlihatkan salah satu seperti abaksial atau adaksial daun saja, maka itu belum termasuk herbarium yang baik. Setelah kedua herbarium tersebut selesai pada tahap penempelan atau mounting, proses selanjutnya yaitu memasukkan kedua herbarium tersebut ke dalam plastik bening, agar kedua sampel tumbuhan tersebut tetap terjaga dan tidak terkena kotoran. Plastik bening dilipat dan dirapikan sesuai ukuran kertas duplex. Kemudian direkatkan menggunakan selotip agar lebih rapi. Pemberian plastik bening pada herbarium juga berfungsi untuk melindungi herbarium dari paparan luar dan hama. Herbarium kering sampel satu tumbuhan telah selesai.
Kemudian, lanjutkan proses yang sama pada sampel herbarium yang kedua. Kedua herbarium telah selesai. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan herbarium? Herbarium itu sendiri merupakan koleksi spesimen yang telah diawetkan dan disimpan dalam waktu yang cukup lama. Herbarium dapat berupa awetan kering maupun awetan basah. Pada dasarnya, awetan kering merupakan koleksi sampel tumbuhan yang dibuat dengan teknik pengeringan. Sementara awetan basah merupakan koleksi sampel tumbuhan yang dibuat dengan cara merendam spesimen ke dalam larutan pengawet seperti alkohol. Herbarium mempunyai fungsi antara lain sebagai bahan identifikasi dengan mencocokkan suatu spesimen yang belum diketahui namanya dengan koleksi yang sudah diketahui. Selain itu, dapat digunakan sebagai arbitrar untuk nama spesimen yang benar. Serta herbarium juga mendukung konservasi karena herbarium memuat nilai pelestarian, pendidikan, dan pemanfaatan. Sekian dari saya, terima kasih.